Terlebih dahulu, nama saya adalah Naomi Kristiana. Saya adalah seorang psikolog klinis dengan spesialisasi klinis anak. Saya sudah 7 tahun berkecimpung di bidang ini, dan saya memang memiliki ketertarikan dengan program mengenai kesejahteraan hewan. Jadi kemarin juga saya mendapatkan informasi bahwa Jaan meluncurkan program edukasi, ya baru saja meluncurkan program edukasi yang terkait dengan kesejahteraan hewan. Dan saya berpikir ini adalah suatu kesempatan yang baik karena sebenarnya pendidikan terkait dengan bagaimana kita memperlakukan hewan juga akan mempengaruhi bagaimana perkembangan kita sebagai manusia dari sisi psikologis. Terutama dari ketika kita juga berkembang dari masa kanak-kanak, jadi menurut saya hal yang krusial ketika kita memperkenalkan mengenai pengetahuan mengenai kesejahteraan hewan dari masa kanak-kanak. Demikian, saya akan mulai presentasi saya. Baik, sebentar. Oke, presentasi saya seperti tadi yang sudah disebutkan, saya membahas mengenai human education. Pendidikan kemanusiaan kalau misalnya dari segi bahasa Indonesia dan juga pengembangan karakter anak. Kita lanjutkan. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan karakter anak merupakan suatu hal yang penting dalam aspek pendidikan. Jadi sekolah sudah banyak mengutamakan juga selain dalam bidang akademis, tapi juga karakter building atau pengembangan karakter. Kenapa karakter anak, pengembangan karakter anak merupakan hal yang penting? Seperti kita ketahui bersama, bagaimana kita berkembang menjadi suatu pribadi manusia yang nanti bisa berfungsi dengan baik dalam masyarakat, tentunya kita membutuhkan karakter yang positif. Nah, kalau kita bisa lihat karakter positif apa saja sih yang perlu dikembangkan sejak masa kanak-kanak, kita bisa lihat bahwa ada respect, ada caring, empathy, kind, responsible, ya, compassion, juga memiliki self control dan juga peaceful, itu salah satunya yang positif, beberapa yang positif. Jadi masih banyak sekali karakter-karakter positif yang sebenarnya masih bisa dikembangkan. Ya, tapi kalau misalnya saya tuliskan semua mungkin tidak akan cukup di situ ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan human education? Human education kenapa bisa menjadi bagian dari karakter education? Nah, karena human education merupakan suatu program pendidikan yang mengutamakan bagaimana kita sebagai manusia itu bisa berinteraksi dengan baik, jadi juga menghargai selain hewan, tapi juga bisa menghargai manusia. Jadi tidak hanya dibahas hewan saja, tapi juga bagaimana kita dari sisi berinteraksi juga dengan manusia, dengan hewan, dan juga dengan lingkungan alam di sekitar kita. Tapi ketika kita berbicara tentang kesejahteraan hewan, tentu kita akan nanti berfokus pada pendidikan yang terkait dengan bagaimana kita memperlakukan hewan dengan tepat, seperti itu. Nah, ketika kita bisa mengembangkan karakter yang positif, tentunya itu akan berdampak bagaimana kita berperilaku. Berperilaku yang positif dalam lingkungan sosial kita sebut dengan perilaku prososial. Yaitu bagaimana kita bisa berupaya untuk memperhatikan kesejahteraan lingkungan kita. Seperti itu. Jadi harapannya ketika kita juga belajar bagaimana kita menghargai hewan, kita juga nantinya akan bisa menghargai apapun yang terkait dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Oke, baik, boleh lanjut. Boleh next, panitia. Oke, baik. Nah, dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan, kemarin saya melakukan penelitian konseptual ya. Jadi beberapa penelitian di luar negeri juga sudah menemukan bahwa human education memang memiliki pengaruh yang penting terhadap perilaku prososial. Ini adalah salah satu contohnya. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, tapi kalau di Indonesia, karena memang belum banyak yang melakukan human education ini, jadi memang belum banyak penelitiannya. Saya boleh izin sebentar. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, karena belum banyak implementasinya, jadi saya belum dilakukan secara khusus implementasinya, jadi saya harapkan kemarin dengan program yang baru saja diluncurkan oleh Jaan nanti bisa ditindaklanjuti sehingga nanti juga bisa dilakukan penelitian-penelitian yang lebih mendetail dan lebih mendalam terkait dengan penerapan
pendidikan kesejahteraan hewan sendiri dengan payung secara besar adalah human education seperti itu. Jadi penelitian apa sih yang nantinya bisa saya harapkan bisa dilakukan di Indonesia? Misalnya metode apa sih yang nanti bisa diimplementasikan yang sesuai dengan karakter siswa di Indonesia? Lalu misalnya apakah memang ada penambahan pengetahuan setelah program tersebut dilakukan? Lalu misalnya apakah ada perbedaan manfaat yang diperoleh dari setiap jenjang pendidikan? Lalu bagaimana efeknya? Kalau penelitian yang dilakukan di luar negeri, mereka juga menindaklanjuti efeknya. Jadi efek jangka pendek dan jangka panjang. Seberapa jauh hasil pendidikan ini dapat bertahan pada siswa, seperti itu pada anak-anak. Nah, lalu juga secara khusus sendiri dengan aspek dari sisi psikologis, saya harapkan bisa juga lebih kita bisa lebih mencari tahu lebih mendalam apakah memang ada keterkaitan dengan kecerdasan emosional atau regulasi diri dan juga problem solving ability dan juga misalnya tadi prosocial behavior-nya juga. Jadi kalau tadi hanya masih terbatas pada penelitian secara konseptual review, selanjutnya saya harapkan bisa dilakukan penelitian yang benar-benar berdasarkan data ilmiah seperti data di lapangan. Kurang lebih seperti itu untuk presentasi saya hari ini. Saya kembalikan lagi ke panitia.